Mengapa bisa? Agak supaya ada. Jadi kita mulai dari ayat berapa sekarang? 126 ya? Ya, kita baca dulu ya. Al-Baqarah 126. 212. Naraskeun heula nu kamari. Upami lampu ieu di hurungan tiasa teh nya nu pengker eta nu sudut. Oh, itu kali kayaknya. Tah eta. Mun eta leres. Tah. Bilih aya jin nu eta nu nangtung di dinya. Mau poek. Baik, sudah ketemu Pak ya? Sudah ketemu ya? Belum? 126. Halaman 19. Halaman kalau di sini 15. Kalau di yang itu mungkin lebih ini. 126 ya. Yang apa? Awalnya itu wa iz qala Ibrahimu rabbij'al itu. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina.
برحمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم Sadaqallahul-azim. Mangga Pak Argali. Ya. Awas terjemahan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tsumma nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Para Bapak semua, kita memulai kembali memudarasah ayat-ayat Allah, melanjutkan bahasan kita yang tertunda beberapa pekan. Sebelum saya menyampaikan tambahan terkait dengan imam, dari ayat-ayat yang kita baca ini kita diajari oleh Allah untuk bersabar. Bersabar terkait dengan doa. Kita kan kadang seperti anak kecil, kalau meminta sesuatu ya harus ketika itu juga cek bahasa Sunda nama dicumponan. Kita merengek dan minta kalau orang tua itu segera memberikan apa yang kita minta. Dan itu adalah wajar karena kita kadang meminta sesuatu yang kita butuhkan hari ini. Ibarat lamun orang lapar pasti nanyakeun teh aya sangun teu atau aya sesuatu nu bisa dituang teu. Kan begitu.
atau ketika kita sakit, kita merasakan sakit, kita akan pasti meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Jadi apa yang kita rasakan, itulah yang kita mintakan. Apa yang kita butuhkan hari ini, itulah yang kita mintakan. Jarang dari kita meminta sesuatu untuk masa depan, meminta sesuatu untuk tempat di mana itu akan menjadi tempat kita tinggal. Tentu kebaikan-kebaikannya dan meminta terhindar dari keburukan-keburukannya. Sebenarnya agama banyak mengajarkan kepada kita doa-doa tentang itu. Tapi kita paling membacanya ya setelah selesai sholat. Ada doa yang katanya sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kita pun kadang tidak memahami apa arti hasanah itu. Kita tahunya bahwa hasanah adalah kebaikan. Dan kalau kebaikan itu sesuatu yang mendatangkan rasa bahagia atau sesuatu yang bisa kita nikmati, yang membuat tubuh kita nyaman. Kita tidak berpikir bahwa hasanah itu adalah sifat kebaikan yang diberikan kepada kita oleh Allah dalam rupa dan bentuk yang bertolak belakang. Bisa saja kita mendapatkan kenikmatan yang betul-betul kenikmatan yang bisa kita nikmati, atau kenikmatan itu adalah kita terhindar dari kebahayaan, atau nikmat itu adalah kita dikasih sakit, dikasih musibah yang tidak mengenakan, tetapi menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Nah, dekatnya kita kepada Allah, apakah itu bukan kenikmatan? Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kenikmatan itu tidak harus melulu dimaknai, atau maaf, kebaikan tidak harus melulu dimaknai sebagai sesuatu yang membuat kita nyaman, sesuatu yang membuat kita kenyang, sesuatu yang membuat kita senang atau bahagia. Bahkan yang menyiksa kita, kalau kita bisa memahami itu sebagai bagian dari cara Allah mendekatkan dirinya kepada kita, itu adalah kenikmatan. Dalam hadis qudsi kan jelas disebutkan, Allah itu kalau ada orang sakit, dia pasti mendekati dia. Itulah mengapa kemudian kita disindir. Kenapa kamu tidak menjenguk saya ketika saya sakit? Lah, bagaimana mungkin ya Rabb engkau sakit? Lah, si fulan sakit. Dan aku berada di dekat kepalanya. Itulah mengapa guru saya mengajarkan, kalau kita menengok orang yang sakit, tidak saja kita mendoakan untuk kesembuhannya dan kesabarannya menerima rasa sakit itu, tapi mintakan juga doa dari dia untuk kebaikan kita. Mengapa? Karena orang sakit adalah orang yang sedang didekati oleh Allah. Eta ge lamun geuringna sabar. Tapi lamun ngarasu lama ambek-ambekan, aduh aing gawean gering we, iraha cageurna. Nah nya ari Allah mere panyakit teh meuni tuluy-tuluyan. Lamun kitu mah boro-boro deukeut Allah teh. Ku aing ditinggalkeun, malah Israil nu didatangkeun. Sia teh sabar ku aing, cek Israil teh. Pan kitu. Nauzubillah min. Nah, Nabi Ibrahim ini sedang mengajari kita tentang masa depan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Coba di ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'as fihim, utuslah di tengah-tengah mereka rasulan,
seorang utusan minhum, dari kalangan mereka sendiri. Ibrahim tahun 5000-an, 5000 tahun yang lalu sebelum Masehi, ada yang menyebut 4000. Nabi Muhammad kan di tahun 571. Itu jaraknya berapa ribu tahun. Tapi itu manifestasi yang diberikan Allah atas doa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Sebab Nabi Ibrahim berdoa ini segera setelah beliau dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam selesai membangun kembali pondasi-pondasi Ka'bah yang rusak. Setelah selesai berdoa kan tadi di atas ayatnya tuh. Coba kan di atasnya tuh. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini berdoa di ujungnya begini. Jadi setelah selesai melakukan kesalehan, melakukan kebaikan, melakukan kerja ibadah, melakukan aktivitas yang itu menjadi wasilah taqarrub ia kepada Allah, nah dia berdoa. Nah, salah satu doanya ini. Itulah mengapa kemudian para ulama bukan memfatwakan, mengambil istinbat. Salah satunya dari ayat ini adalah bahwa kita boleh berwasilah. Wasilah itu apa? Meminta dukungan dari sesuatu untuk mempercepat Allah mengabulkan atas apa yang kita minta, atau lebih memuluskan jalan-jalan doa kita didengar oleh Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan kerja ibadah. Jadi sholat kita, saum kita, zakat kita, sedekah kita, apalagi itu, apapun tuh kebaikan yang kita lakukan. Dan kalau kita merasa dan berpikir bahwa kebaikan yang kita lakukan itu adalah ibadah dan itu dilakukan ikhlas karena Allah, maka boleh itu kita jadikan sebagai wasilah kita untuk memohon hal lain dari Allah untuk kita. Itu wasilah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadikan itu sebagai wasilah. Apa tadi? Membangun Ka'bah kembali, atau membangun kembali Ka'bah yang telah rusak, yang telah hancur. Nah, doanya tadi itu minta kelak, ya, minta kelak supaya di tempat ini diutus seorang utusan, jangan diambil dari tempat lain, dari kalangan mereka sendiri. Jadi lamun orang ya nyeun masjid, terus naon deui nya, nyeun pasantren atau naon lah di dieu, atau melakukan amal apapun, kemudian kita bareng-bareng berdoa. Ya Allah ya Rabb, usia kami tidak akan panjang sepanjang Nabi Nuh. Beberapa tahun ke depan, mungkin beberapa jam kemudian, kami akan dipanggil Engkau. Kalau apa yang kami lakukan tadi adalah kesalehan, maka lahirkanlah generasi yang saleh dari Bukit Cipageran Indah. Nah, itu keren sekali. Jadi lamun orang maot ge, ya masjid bakal makmur sebab bakal nuluikeun. Pernah tengah doa gitu? Belum ya? Nah, itu belum. Mudah-mudahan nanti setelah salat isya masing-masing berdoa saja, ya Allah, jangan biarkan rumahmu ini menjadi sepi oleh orang-orang yang mengabdi bertakwa kepada Engkau. Nah,
Rasul itu untuk apa sih? Nah, kata Nabi Ibrahim, yatlu alaihim ayatik. Rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu. Tala yatlu, tilawah, membacakan. Qoro'a membaca, tala membacakan. Tapi juga dia memaknai, karena tilawah dari kata tala bukan sekedar membacakan, tetapi dia membuktikan atas apa yang dia baca itu, sehingga menjadi menyata, menjadi terlihat. Jadi lamun macakeun zakat, kumaha si zakat teh? Macakeun ayat salat, kumaha salat teh? Membaca ayat supaya kita itu tidak menggibah. Gimana sih ya cara supaya kita tidak menggibah? Atau apa yang disebut dengan gibah itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Dijelaskan tentang kebaikannya oleh Nabi. Dijelaskan pula juga tentang akibat buruknya oleh Nabi. Itu tugasnya, yatlu alaihim ayatik. Dan ayat Allah itu banyak. Bukan hanya apa yang ada dalam kitab suci, tetapi juga apa yang terbaca di semesta. Itulah Nabi seringkali memutuskan hukum atas sesuatu dari perilaku sahabat-sahabatnya, atau dari apa yang diadukan oleh sahabat-sahabatnya atas perilaku orang lain, baik orang-orang kafir dari kalangan Majusi ataupun dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya Rasul, Nasrani kok begini? Ya Rasul, Majusi kok begini? Ya Rasul, Yahudi kok begini? Nah, Nabi kemudian akan memberikan penjelasan itu. Begitulah cara Nabi mengajari umatnya bagaimana bisa melaksanakan agama dengan benar. Itulah mengapa Nabi berani. Ya karena Qur'annya menyebutkan musaddiqal lima baina aidihim. Memang Quran itu diturunkan litubayyina linnas mimma nuzila ilaihim. Memang diturunkan untuk supaya Nabi memberikan penjelasan kepada manusia atas apa yang telah diturunkan kepada mereka. Taurat, Injil telah diturunkan. Nabi membenarkan bahwa kitab itu ada, itu dari Allah, tetapi terdapat penyimpangan-penyimpangan. Itulah mengapa Quran sering disebut sebagai musaddiq dan muhaimin. Musaddiq itu artinya yang membenarkan, ya. Muhaimin itu artinya yang mengawasi. Bagaimana jalannya Injil, bagaimana jalannya Taurat. Nah, itulah Rasulullah. Yatlu alaihim ayati. Lebih daripada itu, wa yu'allimuhumul kitab, supaya dia mentaklimkan, memberikan ilmu tentang Alkitab. Para ulama menyebut bahwa Alkitab itu adalah Al-Quran. Tapi Alkitab juga dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, aturan-aturan Allah. Sebab kata kitab itu dari kata jamaah, artinya mengumpulkan. Kan kataba itu artinya menulis. Kita menulis mengumpulkan apa itu? Mengumpulkan huruf menjadi kata. Mengumpulkan kata menjadi kali. Tapi itu adalah manifestasi. Sesungguhnya kita sedang mengumpulkan apa yang menjadi gagasan, ide, dan konsep yang ada di otak kita diturunkan, terhimpun menjadi satu kesatuan yang menuntun. Itu. Kemudian mengajarkan apa lagi? Al-hikmah. Hikmah itu lebih khas, hukum yang mengikat, hukum atau aturan yang yang mengkerangkeng, ya dimaknai positif lah. Hukum yang bisa membuat kita itu teratur. Kan kalau orang di penjara itu pasti geraknya tidak akan sebebas orang yang tidak di penjara. Ya tidak? Ya lega-legana penjara, ya kamar tahanan maksud saya. Atau mungkin tahanan kota gitu. Saya bebas tahanan kota. Mau bisa ditahan kota di Jakarta, lompat ke Bogor, ke Depok, itu nggak bisa.
Lamun misalnya ya tahanan Bukit Cipageran Indah temenang keluar tadi portal eta. Itu maksudnya. Jadi sebebas-bebasnya tetap terbatas. Itulah mengapa bagi orang Islam bahwa dunia itu adalah sijnul lil mu'min. Penjaranya bagi orang beriman. Jadi orang bebas, tapi bebas yang dibatasi oleh aturan-aturan. Mana temenang nyarita kieu, temenang nyarita kitu. Sabab mana asup ke penjara teh gara-gara ngomong kieu, gara-gara nulis kitu, tangke mawayahna. Nah, seperti itu. Sederhananya. Nah, hikmah itu. Hukum yang mengatur kita sehingga kita tidak sebebas orang kafir melakukan apapun tanpa fikir. Dan tugas yang terakhir adalah wayuzakkihim, membersihkan mereka. Apa yang dibersihkan dari mereka itu? Ialah akidahnya, keyakinannya. Jadi ini Nabi Ibrahim ini visioner. Bahwa kelak meskipun di sini ada rumah Engkau wahai Allah, tidak dibungkiri bagaimana juga seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumku. Meskipun ada nabi di tengah mereka, kedurhakaan, kemaksiatan, ketidaktaatan itu pasti akan ada. Dan aku mohon wahai Allah, turunkan kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik, supaya bisa ke hati. Ya. Salah satunya adalah supaya Rasul ini membersihkan keyakinan, akidah, cara pikir yang kotor, yang tidak beres, tidak lurus. Dan Nabi Ibrahim menutup dengan kata-kata innaka, sesungguhnya engkau, anta untuk menguatkan saja, al-azizul hakim, yang maha mulia lagi maha bijak. Sana kita sering maknainya seperti itu. Nah, mulia dalam manifestasinya Al-Aziz itu adalah akan mengangkat siapapun ke derajat kemuliaan. Itu kata Al-Aziz. Bukan hanya Allah yang mulia, tapi kemuliaannya tentu sesuai dengan iradah Allah akan mengangkat orang menjadi mulia. Coba lihat doanya ini. Ya. Doanya kan semua berisi tentang kemuliaan. Tentang Rasul, tentang kaum yang diajari ayat-ayat Allah, tentang kaum yang diajari tentang kitab, tentang hukum tadi itu, tentang aturan-aturan, diajari tentang hukum yang mengikat dan dibersihkan. Tentu orang yang berilmu derajatnya akan dinaikkan. Yarfa'illahul ladzina amanu waladzina utul ilma darajat. Itu jelas sekali. Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Nah, Al-Aziz itu. Jadi kalau kita ya Azizul Hakim atau ya Aziz ya Hakim, artinya kita memohon kepada Allah, muliakan aku ya Allah dengan segala kepantasan yang sudah tersedia pada diriku. Tapi di sini ada kata-kata Al-Hakim yang bijaksana. Engkau maha tahu kedurhakaanku. Engkau maha tahu ketidaktaatanku. Engkau maha tahu itu penyimpanganku. Koretna, peditna, pikas sebelenana, engkau maha tahu. Itulah mengapa disebut ampuni, karena engkau adalah zat yang maha bijaksana. Numata kieu. Orang sekali-kali temenang memvonis kesalahan, atau bukan memvonis ya, menuduhkan keburukan kepada orang lain karena orang lain itu berbuat buruk. Jelema nu mau di minimarket gebugan we maling sia, pas ditanya bener kunaon maneh maling, itu budak hayang jajan, hayang anu-anungan teu boga duit.
geus nginjem ka tatangga eueuh nu mere, heuh tatangan teu barang teh seperti itu. Nya geus poekeun di jalan teh tah. Ningali pan, heuh pan setan geus ka dinya we. Kade. Ada orang jahat luar biasa seumur hidupnya. Dia mati dipukuli karena kedapatan dia mencuri, tapi masuk surga. Karena tadi di hatinya dia menjerit, ya Allah, mereka tidak tahu mengapa aku melakukan ini, dan Kau Maha tahu mengapa aku melakukan ini. Aku terima ini sebagai hukuman. Kade numantak dina Quran, dina hadis disebut sibabul muslim fusuk. Mencaci orang Islam itu, mencaci ya bae, mengolok-olok, memaki, eta geus kefasikan. Ngarekan, memaki orang, mencaci orang, dasar jauh, eta teh geus fasik kade. Wa qitaluhu kufur, dan memerangi dia, membunuhnya adalah kekafiran. Nu matak teu meunang sembarangan. Ada orang sok jiga ayeuna dina medsos katingali pan dina berita-berita main habak wae teu ditanya heula. Nah, itu yang saya katakan. Mengapa kita mengatakan tadi Al-Aziz Al-Hakim. Ketika kita ya Aziz, kita ya Allah muliakan aku dengan apapun yang telah Engkau kasih aku kepantasan untuk Engkau muliakan. Tapi juga aku banyak berbuat salah, keliru, dosa, maksiat. Ampuni. Engkau Maha Arif, Maha Bijaksana. Nah, itu. Nah, gitu ayat terakhir. Visioner. Dan akhirnya doanya terkabul beberapa ribu tahun kemudian. Tah urang ge nurutan gitu. Ya Allah, ya Rabb. Ngadidik mah asa parantos sareng nuju. Sarang bakal teras. Nanging dah abdi teu uninga ya Allah. Jisim abdi teu uninga, kumaha pun anak jaga. Sabada abdi teu aya. Ayeuna masih kene tiasa karaksa, da katingali teh. Leres pancepnya. Katinggal perilakuna itu sok dicare ku urang teh diarahkeun. Tapi lamun urang tos teu aya. Nu matak ya Allah ya Rabb. Pasihan ilmu kawijaksanaan kapunana supados ke kapayung nalika abdi teu aya tetep anjeunna aya dina kasolehan janten generasi lebih karido pasihan jodoh anu soleh supados lahir tina rahimna generasi anu soleh da abdi teu hoyong atuh ya Allah ngadamel Kangjeng Nabi teh reueus agul sabab seueur umatna anu saleh. Pak Nabi teh gitu. Nabi itu punya cita-cita ingin membanggakan dirinya di hadapan Allah. Inilah umatku. Tak urang teh dina raga eta. Keun ayeuna mah meureun barudak urang teh masih kena rada di hese gitu nya. Sebab pergaulan kan. Tapi urang ulah putus asa, urang gaduh doa. Gitu. Sok dalam kesunyian, dalam kesepian, dalam kesendirian maksud saya. Kesunyian ngadoa we ka Allah. Keun mah ayeuna mah teu nanaon. Da engke ge lamun urang bener-bener ka Allah nyuhunkeun, pasti aya jalanna budak urang saroleh insyaallah. Manfaat oge kanu kanggo kan nu sanes. Pan aya khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Nah, itu. Baik. Nah, kita kembali ke imam ini. Kan Nabi Ibrahim itu oleh Allah dijadikan apa? Imam. Inni ja'iluka linnasi imaman. Saya sudah menjelaskan sebagian imam itu artinya apa. Nah, ini ada hadis nih. Ya, saya pernah mengingat ya karena saya baca kitab itu, tapi naon geus dilapan teu maca kitab. Tapi masih kene lah eta naon namina teh emut kene tentang apa saya ketik tadi. Dapat ini yang dimaksud. Hiji
Innamal imam junnatun yuqatilu man wara'ah wa yattaqibih. Fa in amara bi taqwallah azza wa jal wa adala kana lahu bizalika ajrun wa iya'mur bi ghairi kana alaihi min. Apa yang dimaksud? Imam itu adalah junnah. Junnah itu apa sih? Tameng. Tameng teh naon? Coba, tameng itu apa ya? Penghalang. Junnah. Seperti asyamu junnatun kan orang bab saum. Siam itu dulu tameng. Lamun aya polisi anti huru-hara sok mawa tameng itu. Heuh tameng naon nya namina teh? Perisai tah eta lah eta perisai ya eta. Perisai. Jadi imam itu adalah perisai. Nah, karena dia perisai, tentu di belakangnya itu adalah orang yang berperang tentu. Di belakangnya ada orang yang meminta perlindungan. Polisi anti huru-hara membawa perisai mengapa? Ya supaya dia terlindung dari kebahayaan yang akan menimpa dia. Itu saya dapat di Twitter itu. Didinya teh aktorna teh monyet, manuk bueuk, burung hantu, terus manuk naon deui nalika hujan panang. Eta heuh indung meureunnya. Langsung ari monyet mah make daun nyepeng daun tutupan budakna dua analitik di anakna. Instinktif, ilmu instinktif. Ilmu yang dikarenakan Allah kepada binatang itu instinktif. Jadi lain heuh kitu we lain ti Allah teh. Heuh beut monyet ngarti gitu tah. Nyepeng pelepah daun pisang kemudian ditutupkeun. Supaya budakna nu dua leutikana teu kahujanan. Terus manuk ditutupan ku jangjangna. Dan begitu seterusnya. Artinya apa? Imam itu adalah junnah. Dia harus memiliki kesadaran bahwa baik buruknya orang yang dia pimpin adalah tergantung dia. Selamat atau celaka dan binasanya orang yang dipimpinnya adalah tergantung dirinya. Eta dimaksud imam. Dan itu bukan hanya ini Pak Arif, bukan hanya di level kekuasaan. Tapi dalam level kekuasaan atau pengambil keputusan bukan hanya di level yang tertinggi, tapi sampai kepada level yang terendah. Imam. Di sini disebutkan di belakang orang bisa terbunuh, tapi di belakang orang bisa selamat. Tergantung dia. Yuqatalu au yutaqabih. Itu imam. Nah, itulah mengapa Nabi mengatakan, fa in amaru bi taqwallah azza wajal, kalau imam itu memerintahkan supaya yang dipimpinnya itu, yang di belakangnya itu bertakwa kepada Allah dan dia bersikap adil wa adal. Bukan hanya dia memerintah takwa kepada Allah, tapi juga dia berlaku adil. Adil itu kan sering dimaknai sebagai menempatkan sesuatu sesuai dengan yang semestinya. Hukum Islam itu mengapa disebut adil? Yang kaya ditarik zakatnya, yang miskin menerima zakat. Itulah adil. Sebab tidak ada itu orang berkehendak dirinya miskin. Tapi Allah sudah mengatur ritmenya. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Sok maneh. Da ieu ge gawe sarua. Maneh gawe ya gawe. Ngan maneh mah ku aing dibere loba. Hasilna nu ieu mah gawe tisuk jedur nepikeun ka peuting, nepi ka bengek-bengek tah.
Tapi sakieu hasilna, maneh kudu ngabagi ka dieu. Begitu cara Allah. Ulah jiga korun. Aing loba duit teh ku ilmu aing, ku tenaga aing. Cenah kudu berbagi, sorry. Ayeuna geus dikumpulkeun, mun geus capek ayeuna kudu dibikeun kanu sejen. Nah, itu keliru tuh cara bagus. Pemimpin itu harus bisa seperti itu, mendistribusi apa namanya itu? Mendistribusi kebaikan kepada seluruh yang dipimpinnya. Anu beunghar tong dianiaya pada bungoro diperos. Ditarik pajak segede-gedena, teu meunang oge kudu adil tetep. Malah dalam hukum Islam itu kalau misalnya sudah ditarik zakat enggak usah pakai pajak. Karena zakat itu adalah penggantinya pajak. Itu dalam kompilasi hukum Islam kan sudah seperti itu sebenarnya. Di urang mah masih kene jadikeun alat pemotong pajak. Teu acan dijadikeun pengganti pajak. Jadi urang mah zakat kudu mayar, pajaknya kudu. Nah itu nu kudu dibeberes. Di dunia yang lain tidak begitu. Nabi mengajarkan orang Islam zakat, yang lain jizyah. Nyata pajak teh. Kafir zimmi itu ditarik pajaknya. Kafir harbi diperangi karena mereka memerangi. Orang Islam ditarik zakat. Begitu indah sekali itu hukum Islam sudah mengatur seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi imam itu apa tadi? Perisai. Terbunuh atau tidaknya, terlindunginya itu tergantung dia. Kalau dia perintahkan takwa kepada yang di belakangnya dan berlaku adil, di sini Allah katakan kana lahu bidzalika ajrun. Dengan hal seperti itu dia mendapatkan pahala. Jadi pemimpin pasti bakal menang pahala. Lamun tadi ternyata jadi junah gitu. Tapi sebaliknya, wa iyya'muru apabila dia itu memerintahkan bi ghairihi bukan kepada takwa dan tidak berlaku adil, karena alaihi minhu, maka dosa akan menimpa dia. Nu matak pamimpin mah kieu dina hadis Nabi. Lamun aya jalma anu ku Allah dipasihan riayah kepemimpinan, wahwa ghash, kemudian dia tidak melakukan kepemimpinan itu dengan benar, bahkan cenderung menipu dan berkhianat, ghash, maka jangankan surganya, wanginya surga saja dia tidak akan mencium. Itu ngeri sekali. Pak cok ayeuna ambeuna wungkul jika zaman Covid harita anu biasana sagala kaambe jadi teu kaambe pan kasiksa hirup teh. Ningali we surga itu teu kaambe seungit-seungitna acan. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang harus kita pahami. Ya. Itu satu tuh. Jadi kan deh, ari imam teh di mana? Pan tadi al-imam ra'iyah. Imam itu mendapatkan tugas riayah. Naon riayah teh? Ngurus, ngaraksa, ngariksa. Eta imam teh. Pandina hadis kulukum ra wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Al-imamu mas'ulun. Seorang pemimpin pasti akan ditanya an ra'iyatihi, terkait dengan kepemimpinannya. Kade tong lalaurang. Ada di urang ayeuna kampanye kabeh hayang jadi pamimpin. Lain teu meunang dengan carana kumaha. Aya nu bagi-bagi bansos ka di Molwani mun ka dieu mah. Manyawa bagi duit. Kapanang pilih saya, ajakan matur. Wah, saya harus tegaskan. Ieu mah Islam ya. Lamun aya jalma anu ti poporose, naon disebutna teh? Ti poporose nya. Ambisi, nepikeun ka sagala cara maka jangan pilih dia. Tapi Pak Ustadz KBG kitu ayeuna mah jadi bingung urang. Ayeuna mah meureun ngukurna mana nu paling saeutik madaratna begitu. Pan gitu pertimbangan usul fikihna. Mana yang paling kecil madaratnya dari semua yang akan kita pilih itu. Oh iya mah leuwih saeutik lah. Masih kene daek rada ngadenge ieu mah.
dan seterusnya. Dalam begitu maka BG. Memang naon ngarananya? Sistem politik kita memang mengharuskan seperti itu. Jadi pemimpin teh tumbuh di masyarakat, cek masyarakat teh pantes tah si ieu henteu. Tapi mah saha we? Asal boga duit, aing rek nyaleg rek nyalon we. Pang-pang we foto gede-gede di lieu. Tah aing euy, tah kitulah gitu. Memang barabe. Tapi itulah kenyataan demokrasi kita, sistem politik kita, sehingga sulit melahirkan pemimpin yang terbaik karena memang politiknya transaksional. Maka kalau saya mah begini, mengapa IQ orang Indonesia Cina 78 rata-rata itu rendah sekali lah di dunia itu, di Asia Tenggara orang terendah. Mengapa demikian? Sebenarnya orang Indonesia bisa pintar seperti orang lain. Sebab seluruh instrumen yang memungkinkan pintar itu ada. Timimiti daging kebo, nepikeun ka tales bisa hirup. Iya kan? Dan itu bisa diolah menjadi makanan yang sangat bergizi dan bernutrisi. Tapi mengapa sampai banyak dari kita yang masih keteteran untuk makan untuk sehari-hari saja? Sementara ini kata orang, saya mendengar itu di medsos itu, di NTB itu di satu tempat namanya Sumbawa atau Sumba atau apa, itu ada kandungan emas sampai sekian juta ton, yang kalau itu digali siapapun akan ngomong itu kudu gawe cina orang Indonesia mah asal bener we ku emas unggul kita tutup can uraniumna, can timahna, can nikelna. Jadi dan tentu negeri yang sedemikian kaya ini heueuh ngaranna ge pan cek Nabi ge orang Islam teh pan araluh hararade nu matak batu rebutan dijadikeun hidangan bancakan kitu ge Indonesia ku negara-negara anu maju teh dijadikeun bancakan asup A asup B baheula zaman VOC nya nepikeun ka dijajahna urang ku Walanda, Inggris, Portugis dan seterusnya. Itu negeri-negeri itu. Dan cilakana jalma-jalma anu ku urang dipercaya tadi nama supaya ngelola kekayaan alam teh bener berkolaborasi jeung nu jarahat model kieu. Mata kalau saya menyebutkan ini yang disebut dengan kemiskinan struktural, mustad'afin, kemiskinan, kelemahan, keterbelakangan yang disengaja. Nah, dina bab nu kieu na membeureun paharto teh rada sanes rada insyaallah leres. Ngabangun SD Impres di mana-mana kan gitu. Ngabangun lamun boga niat swasembada pangan di Lembur Simkuring di Sukamandi. Itu percontohan luar biasa nu uninga mah kapungkur. Nah, itu pasawahan dicetak teh bener, irigasinya dibangun, mekanisasi. Tapi tetap rakyat di pekerjaan dengan padat karya. Nyage make mesin. Timibiti tandur, nepikeun ka nyiram, nepikeun ka panen nganggo mesin, tapi rakyat diberikan kesempatan untuk terlibat. Itu luar biasa sekali. Saya menyaksi betul itu zaman tahun 70-an awal sampai akhir sampai 80-an awal itu. Luar biasa, Pak. Didirikan balai lembaga penelitian padi LPT lah. Akhirnya menjadi balai padi. Nah, itu di Sukamandi itu. Kemudian ada karena dekat laut Belanakan Cilamaya didirikan yang disebut dengan balai perikanan dan kelautan. Terus ditangtung ke dirinya tes sekolah tinggi bahari atau apalah, itu luar biasa. Itu di belakang kampung saya persis itu. Jadi seperti itu caranya. Ari ayeuna sagala dibangun tapi mangkrak lolobana. Itu karena tidak sinergi. Jadi ente terkonsep. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Oh yo Soekardi ngomong kemana mudi. Tapi dah memang kudu gitu. Urang ge kabeh kudu gitu. Supaya tadi tercerahkan.
Yang terakhir dari saya, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti. Ini dalam konteks sholat. Ya, dalam konteks sholat. Idza kabara fakabiru. Kalau dia takbir, ikut kamu takbir. Idza qara'a, apabila dia baca, kamu diam fa'an situ. Idza raka'a farka'u, kalau dia ruku, ikut ruku. Ulah kala mihalan sujud, aing mereka balap imam supaya salamna panggeulana. Idza rafa'a ra'sahu minar ruku wa qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Idza sajada fasjudu dan begitu seterusnya. Idza shalla, apabila imam itu salatnya qiyaman atau qaiman, berdiri, maka kamu harus sholat dengan berdiri. Kalau dia sholatnya duduk, maka kamu pun duduk. Apa tadi itu? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan hanya untuk diikuti, lain keur di bangkang. Tah dina kapemimpinan masyarakat sebenarnya mah kitu. Nu matak aya syarat jadi imam teh aqra'uhum nya pacen kan gitu. Kudu anu pinter. Ulah nu bolon dijadikeun pamimpin nyariweuh atuh. Aqra'uhum. Itu a'lamuhum bisunnah. Lamun sarua pinterna anu leuwih ngenal kana kahirupan Kangjeng Nabi jiga kumaha. Dan begitu seterusnya, ada aturan-aturan. Ulah ieu mah mata kamaripan jadi liar ya, hierarki. Ketika Kapolri jol-jol Tito Karnavian jadi Kapolri, berapa generasi itu, berapa tahun karena angkatan diliwatan, pan jadi kacau kehebohan itu. Tak Islamat ngajarkeun kitu, sing tertib. Gitu, akrauhum. Tah, nya urang ge di dieu nya akrauhum lah saha nu akrauhum di dieu. Heueuh teh mah saha we lah. Itu jadi imam. Apa biasanya jadi imam apa dorong-dorongnya? Tah itu panginten. Janten ini tadarus kita surah apa ini? Al-Baqarah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita kaji ini menjadi inspirasi kita dan tentu menjadi pengajaran bagi kita dan menjadi alat dorong kita untuk memperbaiki amaliyah kita, memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang soleh dan hamba Allah yang taat, jauh dari kemaksiatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan bertanya dulu ya, sebab kondisinya masih tadi ge nembe ti dokter ini kanjeng teh. Luka ka dokter wae. Kada didoakeun ku pancen. Sehat. Itu saja mungkin kita tutup dengan doa Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.